Tapi udahlah, yang penting rencana kita harus berhasil. Selamat itu anak penurut, dia pasti nyerahin sertifikat kita. Kalau kita ancam akan batalin pernikahannya. Jadi bener kan Bram, mereka cuma mau uang buat menutupi utang Aji. Betul Bo, Doe juga udah aku cuci otaknya. Jadi dia bakal terus neken Selamat supaya mau kasih surat itu. Selamat nggak akan sadar kalau rumahnya mau kita jadiin tumbal lunasan hutang. Ya udah, kalau begitu besok kita pastiin Selamat bawa surat-surat aslinya, jangan sampai. Akhirnya selesai juga semua persiapan di sini Pak. Rasanya lega banget bisa berdiri di tanah sendiri. Iya nak, ayah bangga melihat kamu bisa membangun semua ini dengan usaha sendiri. Kamu benar-benar anak yang bertanggung jawab. Ibu juga nggak nyangka rumah ini udah jadi. Rasanya seperti mimpi. Ibu sampai ingin nangis melihat kerja keras kalian semua di sini. Sore semua, wah ini rumah baru udah rapi ya. Aku bawa kopi nih biar acara sore ini makin lengkap. Terima kasih Bram, kamu emang sahabat paling tahu waktu. Sini duduk dulu. Sama-sama, jujur ya aku iri lihat rumah ini dan pastinya Dwi pasti sangat bahagia tinggal di sini. Dia beruntung banget punya calon suami kayak kamu Selamat. Ah kamu bisa aja, aku cuma tahu ngasih yang terbaik buat Dwi dan masa depan kita nanti. Aku harap semua rencana pernikahan kami berjalan lancar. Amin, doa kami selalu menyertai rencana pernikahanmu. Semoga besan kita juga punya niat yang sama baiknya dengan kita. Pasti lancar lah, Dwi dan keluarganya pasti seneng dengan pencapaian kamu. Oh iya, rencananya kapan nih mau berkunjung ke rumah Dwi buat bahas persiapan lebih detail? Secepatnya Bram, rencananya besok aku mau mampir ke sana buat kasih kabar bahagia ini Pak Heru dan Bu Tias. Ini ada sedikit buah buat ibu dan bapak, sekedar tanda mata dari aku. Aduh, repot-repot banget. Terima kasih ya, Nah. Kamu ini memang calon menantu yang paling pengertian. Iya bener, kata ibu, apalagi sekarang kamu udah punya rumah sendiri. Pasti masa depan Dwi akan terjamin. Kami senang mendengarnya. Iya, Pak. Selamat memang hebat. Dia udah kerja keras demi rumah itu. Ini semua aku lakukan supaya nanti kita punya tempat berteduh yang nyaman setelah kita menikah nanti. Bicaranya soal masa depan, yang penting mikirin kestabilan finansial. Apalagi rumah tangga zaman sekarang. Kalau nggak punya jaminan materi yang kuat, susah juga ya, Pak. Betul, kami sebagai orang tua ingin yang terbaik buat Dwi. Kami yakin kamu paham maksud kami Selamat. Benar itu, apalagi kalau semua aset udah jelas kedudukannya. Kami sebagai keluarga pasti tenang melepas Doe. Maksud Bapak dan Mas Haji gimana ya? Aku selalu berusaha yang terbaik buat Dwi kok. Hahaha, nggak cuma saran aja. Biar nanti saat lamaran resmi semuanya udah dipikirin matang-matang biar nggak ada beban pikiran di masa tua. Pokoknya untuk lamaran nanti kita buat acara yang berkesan ya. Kita pastiin semua kesiapan udah matang, termasuk urusan dokumen-dokumen penting sebelum akad. Iya Bu, aku akan siapin semuanya supaya kalian tenang. Kita bahas lebih lanjut saat aku datang bawa orang tuaku untuk lamaran resmi nanti ya. Baguslah kalau begitu, kami tunggu kehadiran orang tua kamu untuk membicarakan kesepakatan akhir kita ya. Selamat ya buat Selamat dan Dwi. Akhirnya cincin sudah terpasang. Sekarang mari kita lanjut ke sesi diskusi rencana pernikahan dan mahar. Iya, kami senang. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatu supaya pernikahan nanti berjalan berkah bagi kedua anak kita. Iya, kami juga. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu syarat mutlak dari keluarga kami supaya Dewi bisa hidup tenang. Syarat apa Bu? Selama itu demi kebaikan kita semua, aku pasti usahakan. Ini sebelum akad, sertifikat rumah yang baru kamu beli itu harus dibalik nama jadi atas nama Dewi. Ini bentuk jaminan masa depan anak kami. Maaf Bu Tias, kenapa harus balik nama sebelum akad? Itu kan rumah yang Selamat beli dengan tabungannya sendiri sebelum dia menikah. Ya karena kami ingin ada kepastian. Dwi itu anak kesayangan, kami nggak mau dia terlantar nanti. Kalau kamu serius harusnya kamu nggak keberatan kan?
Benar Pak Supardi, kami cuma menjamin masa depan adik saya. Apa Bapak dan Ibu keberatan? Jangan pelit-pelit lah kalau mau jadi menantu. Bukan masalah pelit atau enggak Mas Haji, tapi itu mahar yang terlalu besar dan gak wajar. Gwi, tolong bilang sesuatu. Kamu tahu kan kalau rumah itu rumah kita nanti. Kenapa harus buru-buru dibalik nama? Maaf Slamet, aku rasa ibu benar. Aku ingin merasa aman sebelum kita mulai semuanya. Kami udah sepakat tanpa sertifikat itu pernikahan ini nggak ada artinya bagi kami. Jadi kamu lebih setuju sama mereka daripada dengan aku, Dwi. Sudahlah, jangan banyak tanya. Segera siapkan berkasnya atau kita selesaikan pertemuan ini sekarang juga. Pak RT, maaf mengganggu malam-malam, tapi aku dan istri udah benar-benar bingung menghadapi calon besan kami. Santai Pak, duduk dulu yang tenang. Silahkan diminum tehnya. Ada masalah apa sebenarnya? Kalian merasa dihina Pak saat lamaran tadi mereka memaksa Slamet untuk balik nama sertifikat rumah jadi atas nama Dwi sebelum akad nikah. Rasanya itu bukan lamaran tapi seperti transaksi bisnis. Astaga, sebegitunya ya. Padahal Slamet itu anak baik dan kerja kerasnya kelihatan sekali buat beli rumah itu. Kalau mahar rumah biasanya kan diberikan sebagai hadiah, bukan malah minta dibalik nama sebelum ijab kabul. Itu nggak lazim Pak. Bener Pak RT, Slamet beli rumah ini murni pakai tabungannya sebelum dia kenal Dwi. Kenapa mereka harus seketat itu? Apa mereka takut Slamet nggak mampu? Jujur, aku mencium ada yang nggak beres. Desakan untuk balik nama secepat itu sebelum resmi nikah biasanya ada maksud terselubung. Apalagi keluarga Dwi itu belakangan ini terlihat mencurigakan, terutama si Haji. Maksud Bapak apa? Apa Bapak juga merasa ada yang aneh dengan keluarga mereka? Aku benar-benar takut Slamet hanya dimanfaatkan. Aku dengar selentingan kabar mereka lagi butuh uang banyak. Kalau aku jadi kalian jangan terburu-buru menyerahkan dokumen itu. Itu hak mutlak Slamet. Jangan sampai kalian terjebak dalam tuntutan mereka yang gak masuk akal. Aku pasti lindungi akan aku Pak RT, tapi aku butuh bukti kalau mereka memang punya niat jahat, bukan cuma sekedar curiga. Pakailah kau sehat. Kalau memang mereka tulus, nggak akan ada paksaan sebesar itu. Besok coba Slamet bicara baik-baik dengan Dwi. Tapi harus tetap waspada. Jangan cerahkan apapun sampai semuanya jelas. Dwi, tolong dengerin aku. Kita bicara dari hati ke hati ya. Apa yang orang tua meminta soal sertifikat itu benar-benar berat buat aku. Itu hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Kamu selalu aja bahas itu. Selamat, kamu pikir aku nggak mau masa depan kita aman? Kalau kamu memang sayang sama aku, kenapa harus dipermasalahin terus? Bukan berarti aku nggak sayang, tapi kenapa harus balik nama sebelum kita resmi menikah? Aku ingin kita bangun semuanya dari nol bersama-sama setelah akad, bukan dengan rasa curiga seperti ini. Kamu pelit Slamet. Orang tua aku cuma mau mastiin aku nggak hidup susah. Kamu dan orang tuamu terlalu perhitungan. Kalau kamu nggak mau serius mau meminang aku, bilang aja sekarang. Pelit? Kamu bilang aku pelit karena aku mempertahankan hak milikku sendiri. Dwi, aku udah beli rumah itu untuk tempat tinggal kita nanti. Kenapa harus ada syarat yang aneh-aneh? Pokoknya aku nggak mau tahu. Ibu dan Mas Haji bilang kalau sertifikat itu nggak segera dipindah tangan, pernikahan ini nggak akan dapat restu. Kamu mau kita putus hubungan cuma gara-gara kertas itu? Jadi ini semua bukan soal cinta ya Dwi? Ini soal sertifikat itu. Aku nggak menyangka kamu berubah jadi seperti ini hanya karena hasutan orang tuamu. Kalau kamu tetap egois dan nggak mau menurutin kemauan keluargaku, jangan harap kamu bisa melangkah ke jenjang pernikahan sama aku. Pikirin baik-baik, Slamet. Aku akan pikirin, tapi bukan tentang menyerahkan sertifikat itu, melainkan tentang hubungan kita yang ternyata udah nggak sehat ini. Denyut nadinya udah mulai tenang, tapi ibu harus benar-benar dijauhkan dari beban pikiran. Tekanan darahnya naik drastis karena stres berat ini nggak main-main.
Maafin aku Bu, seharusnya aku nggak bawa masalah ini ke rumah dan membebani ibu. Bukan salah kamu nak, ibu cuman sedih lihat calon besan kita sampai hati memperlakukan keluarga kita seperti ini. Mereka seperti bukan orang yang tulus. Terima kasih dok, kami akan usaha supaya istri saya nggak banyak pikiran lagi. Dengar Pak, kesehatan ibu jauh lebih berharga daripada apapun. Kalau memang pernikahan itu hanya membawa petaka bagi kesehatan ibu, bicarakan baik-baik, jangan sampai gara-gara mahar nyawa taruhannya. Ibu tenang aja ya, aku nggak akan biarin mereka menginjak-injak harga diri kita lagi. Aji udah mulai ngerasa ada yang nggak beres dengan keluarga Dwi. Memang benar nak, perilaku mereka udah di luar batas. Bapak semakin curiga mereka punya niat busuk di balik semua tuntutan aneh itu. Kamu harus hati-hati, Selamat. Ibu nggak ingin kamu terjebak lebih dalam lagi sama mereka. Aku bakal pastiin semuanya terbongkar Bu. Aku akan segera mencari tahu apa sebenarnya yang mereka sembunyikan selama ini, termasuk rahasia yang disimpan oleh Mas Haji. Bagus, tapi ingat, fokus utama sekarang adalah pemulihan ibu. Jangan sampai kelelahan atau terlalu terbawa emosi. Jangan banyak alasan lagi kamu. Udah 3 kali kamu ngejanji mau bayar, tapi mana buktinya? Kamu mau rumah mod kami hancurkan malam ini juga? Sabar Bang, tolong kasih aku waktu sebentar lagi. Aku benar-benar nggak pegang uang sekarang. Kamu pikir kami ini bang yang bisa kamu ajak kompromi? Ini sudah jatuh tempo ratusan juta Ji. Kalau nggak ada uang, nyawa kamu taruhannya. Aku punya rencana Bang, sumpah adikku sebentar lagi mau nikah sama orang kaya. Dia udah mau kasih sertifikat rumah buat mahar. Kalau itu udah di tangan, aku janji langsung jual buat bayar semua utangku. Kamu jangan bohongi kami lagi. Kamu pikir sertifikat itu semudah itu kamu dapatkan? Nggak bohong Bang, semuanya udah diatur. Ibu juga udah bikin calon besan buat balik nama rumahnya ke atas nama adikku. Semuanya tinggal tunggu waktu aja, paling lama seminggu lagi. Oke, kami kasih waktu seminggu. Tapi ingat, kalau sampai minggu depan nggak ada uang ya, jangan salahkan kami kalau kamu nggak bisa pulang ke rumah itu lagi. Kamu ngerti? Iya Bang, aku ngerti. Aku pasti usahakan semuanya beres sebelum hari pernikahan. Bagus, ingat Aji, jangan coba-coba lari atau menipu kami, karena kami tahu kemana kamu pergi. Aku harus pastiin Selamat nyerahin sertifikat itu besok. Kalau nggak habis aku. Gila, ini mah bukan cara orang mau bermantu, Mat. Ini namanya todongan. Kamu serius mau turutin permintaan mereka buat batalin acara kalau sertifikat nggak ada besok? Aku juga bingung, Bram. Ibu di rumah masih sakit gara-gara tekanan mereka. Aku takut kalau aku lawan mereka malah buat ulah yang lebih parah lagi dan makin menyiksa orang tuaku. Dengar, aku udah pantau beberapa hari ini. Kamu tahu nggak, belakangan ini rumah Dwi sering didatangi orang-orang asing yang mukanya serem. Kayaknya sih Aji itu terlibat masalah besar, mungkin utang atau apalah. Maksud kamu curiga mereka butuh sertifikat rumahku buat bayar utang si Aji? Bisa jadi, Matt. Kamu pikir aja, kenapa mereka buru-buru minta balik nama sebelum akad? Itu kan gak wajar. Mereka kayak orang yang udah di ujung tanduk. Jangan kamu kasih sertifikat itu, bisa-bisa rumah kamu langsung mereka jual hari itu juga. Bodohnya aku baru sadar sekarang. Aku merasa ada yang janggal, tapi nggak nyangka bakal saat ini. Kalau memang begitu, berarti mereka nggak pernah ada niat baik buat hubungan ini. Makanya jangan gegabah, kamu harus selidiki dulu sebelum melangkah. Aku yakin mereka lagi ngerencanain sesuatu di belakang. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidup setelah menyerahkan hak milikmu ke orang-orang manipulatif seperti mereka. Kamu bener, Bram. Aku nggak boleh diem aja dan biarin mereka menginjak-injak harga diri keluargaku. Aku harus cari bukti nyata apa yang sebenarnya mereka rencanakan di balik semua sandiwara ini. Nah, itu baru sahabatku. Besok aku bantu pantau sekitar sana. Kita lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya besok kalau sertifikat itu udah ada di tangan, jangan pakai lama, langsung kita proses balik nama ke Dewi. Terus langsung jual rumah itu hari itu juga.
Aku nggak terlalu beresiko kalau langsung dijual. Takutnya orang tua Selamat curiga kalau Dwi tiba-tiba menjual rumah itu. Nggak akan curiga pak. Yang penting kan surat-suratnya udah atas nama Deko. Lagi pula aku udah nggak tahan lagi. Orang-orang penagih itu datang ke rumah 2 kali. Kalau nggak dapat uang cepet bisa habis aku. Kamu memang benar-benar cari masalah ya, Ci. Tapi udahlah, yang penting rencana kita harus berhasil. Selamat itu anak penurut, dia pasti nyerahin sertifikat kita. Kalau kita ancam akan batalin pernikahannya. Jadi bener kan Bram, mereka cuma mau uang buat menutupi utang Aji. Betul Bo, Dwi juga udah aku cuci otaknya. Jadi dia bakal terus neken Selamat supaya mau kasih surat itu. Selamat nggak akan sadar kalau rumahnya mau kita jadiin tumbal lunasan hutang. Ya udah, kalau begitu besok kita pastiin Selamat bawa surat-surat aslinya. Jangan sampai dia cuma membawa fotokopi. Tenang aja, dia pasti takut kehilangan Dewi. Begitu sertifikat di tangan, rencana kita langsung jalan. Ternyata aku cuma alat buat mereka. Habis sudah rasa hormatku untuk kalian. Kalian tunggu aja kejutan yang udah aku siapkan buat besok. Gimana Selamat? Apa sertifikat rumah yang kami minta sudah kamu bawa? Jangan buat kami menunggu lagi. Sabar Bu, aku udah bawa apa yang perlu kalian tahu hari ini. Tapi bukan sertifikat rumah seperti yang Ibu harapkan. Hah, apa maksudnya ini? Kalau bukan sertifikat, lebih baik pernikahan ini batal aja sekarang. Tenang nak, silahkan tunjukkan apa yang udah kamu siapkan kepada semua orang di sini, termasuk Mbak Wira. Silahkan dibaca Mas Haji, itu catatan utang judi kamu yang udah menumpuk. Dan itu alasan kenapa Ibu Tias memaksa aku memberikan rumahku. Apa-apaan ini Selamat? Kamu lancang sekali. Itu fitnah. Bukan fitnah Bu, coba dengerin ini. Suara siapa ini yang sedang berdiskusi soal menjual rumahku untuk bayar utang si Aji di halaman belakang kemarin. Tias, apa benar kalian setegah itu menjadikan pernikahan sebagai ajang pemerasan? Sungguh memalukan. Bah, ini semua salah paham, Bah. Gak ada salah paham lagi. Aku batalan pernikahan ini dari gini juga. Aku tuntut kalian mengembalikan semua hantaran yang udah kalian ambil. Selamat, tolong jangan mempermalukan kami seperti ini. Kalian sendiri yang memalukan diri kalian dengan ketamakan itu. Sekarang kembalikan semua barang-barang hantaranku sekarang juga. Turunkan ke depan sini, banyak tetangga yang melihat. Mas, pindahkan ke dalam aja. Jangan asal lempar. Kamu ngeliat ini barang mahal. Masih peduli soal harga? Mas Haji harusnya malu. Semua orang di kampung ini udah tahu kalau rencana kalian gagal karena keserakahan sendiri. Rani, tolong jangan begini. Aku udah malu. Selamat benar-benar membuat kami hancur. Yang menghancurkan dirimu itu bukan Selamat, Dwi, tapi orang tuamu dan kakakmu sendiri. Kenapa kamu mau aja disuruh jadi alat mereka untuk memeras Selamat? Bubar, apa kalian gak lihat? Gak ada tontonan di sini. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Alah, Pak Heru, udah ketahuan busuknya masih aja galak. Harusnya malu dan nipu anak orang. Diam kalian semua. Jangan asal bicara kalau nggak tahu apa-apa. Udah Haji, jangan diladenin. Masuk ke dalam sekarang. Pintunya kunci, kita nggak bisa keluar rumah kalau begini terus. Sekarang aku harus gimana? Selama sudah benar-benar pergi dan nggak akan kembali. Kamu sendiri yang milih untuk ikutin keinginan mereka, Dwi. Sekarang tanggung sendiri resikonya. Aku nggak bisa nemenin kamu lagi kalau kelakuan keluarga kamu begini. Mas, gimana ini? Para penagih utang itu pasti akan segera datang ke sini setelah tahu kita gagal. Silakan dinikmati Pak RT, Bram. Wah, terima kasih Bu. Memang paling enak santai di sini. Suasananya tenang, nggak seperti rumah sebelah yang belakang ini makin kacau.
Bener Pak RT, aku dengar kabar dari warga Aji dan keluarganya benar-benar udah habis sekarang. Mereka dikejar-kejar penagih hutang sampai harus sembunyi-sembunyi pindah kontrakan. Biarlah itu jadi pelajaran buat mereka. Aku udah gak ada niat untuk memendam lagi. Fokusku sekarang cuma ingin membahagiakan bapak dan ibuku di rumah ini. Papa bersyukur kamu punya hati yang luas lah. Kegagalan pernikahan kemarin itu ternyata bukan cuma musibah, tapi justru cara Tuhan menyelamatkan kehormatan keluarga kita dari perempuan yang gak tulus. Iya Pak, aku juga lega rasanya. Seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku udah bisa tidur nyenyak tanpa perlu memikirkan syarat mahar yang gak masuk akal. Salut aku sama kamu, selamat. Kamu udah buktiin kalau kerja keras itu jauh lebih berharga daripada harta yang didapat dengan cara manipulatif. Kamu berhasil menjaga rumah ini tetap jadi milikmu. Hehehe. Iya, rumah ini memang punya aura yang beda sekarang. Lebih positif dan tenang. Kamu udah pilih jalannya benar, Mat. Makasih ya, aku mau kita semua mulai menata hidup baru. Betul, mari kita buka lembaran baru. Papa udah gak mau denger lagi kabar soal Dewi. Setuju Pak, masa depan kita jauh lebih penting daripada mikirin nasib.